Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat hari ini. Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini kita coba melaksanakan coaching sebentar mengenai supervisi pembelajaran yang nanti Pak Bowo akan laksanakan besok. Ya. Apa yang mungkin ingin diharapkan oleh Pak Bowo tentang supervisi besok? Ya, harapan dari saya ini kan supaya nanti dalam mengajar itu saya mendapatkan istilahnya pengalaman baru ya, karena selama ini saya hanya menerapkan model pembelajaran yang saya lakukan itu hanya sendirian. Mungkin dengan adanya coaching ini nanti mungkin akan ada pendapat lah dari orang lain apakah penerapan model pembelajaran yang saya lakukan ini sudah tepat atau belum gitu. Oh, betul ya. Jadi mencoba nantinya ketika pembelajaran apa yang istilahnya ada masukan baru yang mungkin diharapkan oleh Pak Bowo. Dan kemudian apa yang ingin didapatkan dan nantinya ke depan? Mungkin ada yang harapan lain atau tujuan lain atau apa namanya ingin didapatkan oleh Pak Bowo sendiri nanti di supervisi besok. Selain tadi yang disebutkan oleh Pak Bowo. Ya, kayaknya sih itu saja sih. Oh, itu aja. Memang kalau untuk yang lain mungkin ke depan nanti ya kalau bisa mungkin bisa ada kolaborasi mungkin di antar guru, karena saya ngajar PKWU mungkin antar guru PKWU gitu ya. Jadi nanti supaya model pembelajarannya itu lebih menarik untuk siswa, karena mungkin biasanya diajar 2 guru, ini jadi diajar 2 guru atau lebih gitu. Oke. Kalau saya bisa tahu tujuan pembelajarannya untuk besok apa? Jadi ini materi PKWU sudah masuk ke materi pengolahan ya. Ya, pengolahan di sini adalah pengolahan makanan internasional, makanan khas internasional. Jadi nanti tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui ya, bagaimana perencanaan, terus proses pembuatan dan pemasaran serta membuat kemasan untuk makanan khas internasional itu yang menarik seperti apa. Tujuan pelajaran menarik sekali. Saya ingin tahu lebih dalam nantinya. Iya boleh. Ya. Untuk supervisi besok kita sepakati saja bagian apa yang bisa atau diinginkan oleh Pak Bowo untuk diobservasi. Iya, ini sebenarnya saya sebelumnya sudah pernah melakukan model pembelajaran ini. Jadi dulu saya pernah melakukan model pembelajaran jigsaw di kelas yang lain. Nah, hari ini atau besok saya rencana pengen pakai model pembelajaran jigsaw juga, cuma di kelas IPA 4 ya, 11 IPA 4. Dan mudah-mudahan nanti ada respon yang positif dari model pembelajaran ini. Apa saja yang disiapkan oleh Pak Bowo untuk pembelajaran besok? Kalau dari segi administrasi jelas ya, dari rancangan pembelajaran, terus kemudian materi, kemudian LKPD untuk siswa, juga nanti ada sedikit penayangan video supaya bisa mematik istilahnya dasar siswa untuk memulai pembelajaran ini. Terus kemudian juga perlu beberapa alat seperti LCD proyektor, laptop, dan alat tulis, kemudian juga sumber belajar buku paket dan internet. Jadi untuk persiapannya sudah mantap ini ya. Insya Allah sudah. Ya, bagaimana kalau menurut Pak Bowo nanti pembelajaran yang ada di kelas, kondisi ideal yang diharapkan oleh Pak Bowo itu seperti apa? Nah, di model pembelajaran jigsaw nanti kan ini ada seperti ada kelompok ya, yaitu kelompok awal sama kelompok ahli. Nah, di mana nanti kelompok awal itu adalah kelompok untuk istilahnya nanti meresum hasil diskusi, sedangkan kelompok ahli itu adalah kelompok yang nanti akan membicarakan topik atau submateri yang ingin digali di situ. Nah, kondisi itu yang saya harapkan sih ya, harusnya khususnya di kelompok ahli di situ nanti akan terjadi diskusi yang intensif
dari setiap masing-masing anggota kelompok terkait dengan sub materi yang dipelajari. Karena nanti kan ada satu materi utuh, kemudian dibagi bagi sub-sub itu kan. Nah, sub-subnya akan saya masukkan ke kelompok-kelompok ahli tadi. Nah, harapan saya diskusinya ini bisa berjalan efektif. Kalau misalkan nanti semua siswa terlibat aktif, ya otomatis insya Allah tujuan yang awal tadi saya sampaikan mungkin bisa tercapai. Kemudian apakah kalau menurut dari Pak Bowo sendiri, nantinya ketika pembelajaran itu apakah dimungkinkan ada hambatan yang muncul? Hambatan pasti ada dalam setiap pembelajaran. Tinggal nanti kita bagaimana cara memanajemen supaya hambatan itu menjadi kecil ya, misalnya tidak terlalu berdampak terhadap pembelajaran. Nah, biasanya memang di sekolah selama saya mengajar di sini itu ya hambatan yang ada memang ada beberapa anak itu yang mungkin terkesan pasif, sehingga dari hasil diskusi itu kurang mendapat apa ya tujuan ya balik atau tujuan yang diharapkan seperti itu. Kemudian kalau ada hambatan seperti itu, solusi apa yang dilakukan oleh Pak Bowo? Ya, kalau solusinya tentu saya sebagai seorang guru ya terus melakukan pendampingan terhadap peserta diskusi. Jika memang ada seorang atau beberapa orang siswa yang pasif dalam kegiatan diskusi, tentu saya akan mendampingi, melakukan pendampingan di dalam kelompok itu, supaya nanti yang awalnya siswa itu mungkin jenuh atau pasif di dalam kelompok itu menjadi terpacu lagi untuk mengikuti diskusi itu. Bagus sekali, saya kira solusinya. Jadi solusi yang tadi disampaikan oleh Pak Bowo bahwa pendampingan dari siswa itu ya yang ingin dilaksanakan oleh Pak Bowo dan secara intensif nantinya. Baik, ada yang mungkin hambatan lain yang bisa muncul atau solusi lain yang bisa disampaikan selain pendampingan Pak Bowo? Selain pendampingan, mungkin ya bagaimana cara kita mengarahkan ya, karena memang bagaimana diskusi itu berjalan itu akan tergantung sekali bagaimana kita menyampaikan ke siswa. Ketika siswa itu paham akan arahnya kita berikan saat di awal pembelajaran, tentu mereka akan dengan mudah mengikuti jalannya diskusi itu. Jadi ya memang solusinya itu bukan lebih ke solusi ya, tapi lebih ke apa ya, penyampaian ya, trik ya. Triknya supaya penyampaian di awal itu harus jelas ke siswa. Baik. Ada mungkin yang bisa membantu Pak Bowo untuk pembelajaran besok ya sesuai dengan harapannya Pak Bowo? Saya harapkan karena memang dalam pembelajaran ini saya menggunakan beberapa alat ya, tentu ini akan sangat terbantu apabila ada apa istilahnya ya, sumbangsi juga dari mungkin warga Satgas ya, karena memang terkait dengan listrik mungkin karena mungkin di area Kolmas ini sangat rentan padam ya, sehingga nanti mungkin kalau terjadi padam tiba-tiba mungkin bisa segera dicarikan solusi dengan penyalaan genset atau lain sebagainya. Tapi yang lain sih insya Allah bisa saya apa ya istilahnya kondisikan sendiri. Ada lagi yang bisa bantu selain Satgas? Ya mungkin nanti dari rekan sejawat, Jawa sesama guru KWU barangkali mungkin nanti ke depan ada yang berkenan untuk kolaborasi dengan saya, mungkin akan sangat membantu sekali gitu. Baik Pak Bowo, dari coaching yang kita laksanakan praobservasi kali ini, apa yang bisa Pak Bowo simpulkan setelah kita bicara sederhana santai kayak gini Pak? Ya, yang pertama kan ini saya memakai model pembelajaran baru yaitu jigsaw ya, yang ini akan saya terapkan pada kelas yang memang sebelumnya belum pernah saya gunakan model ini. Jadi harapannya mungkin kalau dengan adanya nanti ya supervisi mungkin akan mendapat ilmu-ilmu baru, khususnya nanti dari yang supervisornya, dan juga mungkin ada pendamping mungkin. Terus kemudian
ya ke depan saya harapkan mungkin ya, model pembelajaran ini bisa berjalan efektif itu sesuai dengan tujuan yang tadi sudah disampaikan. Oke. Berarti besok ya, ingin dilaksanakannya besok ya dalam pembelajaran besok ya. Iya. Baik. Dari yang sampai Pak Bu itu saya jadi penasaran besok itu ketika supervisi hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kami tunggu hasilnya besok. Iya. Ya baik, terima. Ada lagi yang ingin sampaikan Pak Allah? Belum ya, mungkin Sudah saja. Sudah cukup. Oke, terima kasih banyak Pak Bo atas praobservasi kali ini. Mudah-mudahan besok ketika supervisi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian semua, saya buka dulu. Sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas atau yang mewakili bisa dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum mulai pelajaran, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen dulu ya. Tanggal 10 April. Akhir ya, tanggal 10. Nama dia? Andi? Devi? Putri? Yes. Baik, cuma satu yang nggak masuk ya. Baik, silakan dipersiapkan dulu bukunya, ya, buku tulis maupun buku paket bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Kita siap untuk memulai pelajaran. Baik anak-anak, kita akan menyambung sebagai menyiapkan buku ya. Kita akan menyambung materi atau pertemuan selanjutnya. Yaitu tentang makanan, usaha makanan internasional ya, makanan internasional. Mungkin kalau kalian cari tahu makanan internasional itu ada apa aja sih? Coba saya tes. Kira-kira di negara Italia ada makanan apa di sana? Pizza, spaghetti. Di Jepang ada apa? Sushi. Iya. Korea, Topoki. Apa ya yang bukan dasar ya? Di Cina. Pisang ya. Dan banyak sekali makanan internasional yang sebelumnya di Indonesia itu juga banyak dijumpai. Hanya saja mungkin kita masih asing. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan membahas tentang kompetensi dari materi 3 yaitu menganalisis sistem pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati maupun hayati berdasarkan daya dukung yang dimiliki daerah setempat. Jadi kalau misalkan di daerah sini kan daerah pesisir ya, daerah pesisir itu biasanya banyak atau kaya akan bahan berupa ikan-ikanan ya. Di laut kan banyak seafood ya. Nah, ikan jadi maka dari seafood itu mungkin bisa diolah berbagai macam jenis makanan khas internasional kayak misalkan sisam, kan isinya macam-macam ya. Udang, ada cumi dan lain sebagainya. Yang makan insannya nggak pernah nanti gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran itu bisa dibaca sendiri ya. Intinya nanti akan kita bahas ini. Nah, baik setelah ini saya akan menayangkan sebuah video dan diminta tolong diamati ya, dengan baik dan seksama. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita mau sharing tentang pengalaman salah seorang pengusaha kebab yang bisa dikatakan sudah sukses lah. Semoga sharing ini bermanfaat dan memotivasi.
Baik, dari yang tadi kira-kira ada yang bisa komentari nggak dari isi video tadi? Keren. Ya boleh keren. Dan ada lagi? Mungkin? Motivasi untuk menjadi seorang ustaz. Jadi kalau kita lihat di video tadi isinya tentang kebab ya. Yang kita tahu kebab kayaknya makanan khas dari mana? Negara mana? Iya. Oke. Nah, kira-kira dari makanan Turki masuk ke Indonesia bisa buka sampai 12 outlet. Omsetnya per bulan 12 juta. Bulan enggak ya? PNS saja cuma kalau bisa kalau 7 juta ya. Kita ya cuma enak santai gitu kan. Atau bisa dikatakan autopilot itu ya. Kenapa? Kerjanya tadi ya malah yang masak yang apa kan bukan dia tapi dari karyawan. Tapi masih tetap kira-kira. Tapi makanan khas internasional ini kan memiliki peluang yang cukup terbuka lebar di Indonesia ya. Tinggal bagaimana saja caranya kita nanti supaya bisa memberikan makanan khas internasional itu yang benar-benar disukai masyarakat yang ada sekitar kita sesuai dengan daerah masing-masing. Baik, tadi saya sudah menginstruksikan untuk dibagi menjadi 4 kelompok ya. Ini gimana pembagiannya? Ada yang mau pindah? Atau gini saja? Baik, supaya kita gini saja ya. Nah, baik. Hari ini saya akan memulai pembelajaran dengan metode kooperatif coding ya, yang kita diskusi isinya, yang dimana nanti ada kelompok awal seperti ini. Ya. Nama metodenya adalah atau nama modelnya adalah jigsaw ya, dimana nanti akan ada kelompok awal sama kelompok ahli. Nah, kelompok awal itu seperti ini sekarang ini ya, dan nanti yang kedua ada kelompok ahli. Nah, maksudnya gimana? Jadi kelompok awal itu nanti tugasnya adalah merangkum materi yang ada. Ya, jadi nanti ini ada 4 materi dengan tema yang berbeda. Jadi nanti silakan masing-masing untuk memahami dulu isi materinya. Ya, jadi satu kelompok awal ini dipahami dulu isi materinya apa. Kemudian dibuat rangkuman yang singkat saja, nggak usah banyak-banyak, ditulis di kertas ya dan diberi nama kelompok. Kemudian yang kedua nanti ada kelompok ahli. Kelompok ahli itu maksudnya gini. Jadi nanti perwakilan dari kelompok awal silakan menyebar ke 4 kelompok ini. Jadi misalkan nanti Lucy sama Elsa ke kelompok sini, kemudian Ilham sama Putri ke kelompok sini, kemudian selanjutnya siapa sama siapa ke kelompok sana. Dan hanya 1 atau 2 orang saja yang tinggal di sini untuk menjelaskan yang nanti mungkin ada kelompok yang datang ke sini. Sampai sini paham? Paham. Baik, saya langsung ganti saja ya. Yang betul-betul kasihkannya isinya banyak. Baik, sekarang waktunya saya beri waktu 10 menit untuk memahami materi di kelompok awal sebelum nanti kalian saya instruksikan untuk keliling. Ya, silakan nanti ditentukan siapa yang menjadi ketua tim ahlinya yang nanti akan di tempat untuk menjelaskan ke teman-temannya yang bertanya. Jadi nanti silakan keliling ya. Langsung itu saja ya kesimpulannya supaya nanti bisa segera dijadikan satu masyarakat. Waktu aja tidak oleh beda-beda nanti bisa
Sudah ya? Baik, sekarang masing-masing kelompok silakan tentukan 1 atau 2 orang untuk berpencar ke kelompok lain dan silakan berdiskusi, catat kesimpulan dari hasil diskusi itu. Ya. Jadi nanti hasil akhirnya semua kelompok ini akan mendapatkan catatan atau resume dari semua materi 4 kelompok ini. Paham ya? Paham. Silakan untuk berpencar. Harus ada yang tinggal ya. Oke, silakan kelompok sini siapa yang mau ini untuk resume. Nyatet ya, tetap ya, nyatet di kertas. Bawa kertas untuk bercatat. Silakan dibagi. Ayo ini dibagi. Biar tetap tim ahlinya saja yang berada di kelompok. Satu, ada yang tetap di kelompok sini untuk menjadi selain yang ngajari lah ya, yang ngajari, yang lainnya keliling mencari catatan hasil kesimpulan dan lain. Silakan. Presentasi sebelum saya tunjuk, mungkin ada yang inisiatif ingin maju dan tentu mendapat reward. Jaga kelompok yang ingin maju, nggak usah semua, cukup 2 orang aja. Isi yang mau. Siapa yang mau maju? Adri. Langsung maju ke sini. Kelompok 2 silakan maju. Ya silakan. Ayo. Kan jelaskan ke teman-temannya kira-kira isi dari semua kelompok tadi materinya apa saja sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan tentang rangkuman dari beberapa kelompok yang kalau kelompok satu mengenai
gandeng. Kalau dari ikan itu contohnya ikan buku, ikan bidang, gandeng asap, gandeng asap. Kalau yang dari telur, telur bidang, asin, telur asin sama bubuk telur. Macam-macam produk olahan susu. Contoh krim susu yang mengandung lemak. Terus krim pasteurisasi, susu yang dipanaskan 72 derajat. Kalau susu steril, sampai sterilisasi dengan oksigen steril. Jadi sebenarnya secara umum tadi apa saja yang ada di tas atau materi yang ada di semua kelompok itu, yang pertama adalah tentang sebenarnya ide dan peluang usaha makanan internasional itu sendiri. Jadi kalau kita amati di Indonesia ini, tentu kalian sering melihat tadi jenis-jenis makan yang sudah disebutkan oleh kelompok tadi itu jual secara bebas di sekitar kita. Hanya saja mungkin kita selama ini tidak memahami bahwa ternyata makanan itu berasal dari luar negeri. Kayak capcay, siapa yang baru makan kali ini, kalau dia ternyata masakan dari mana tadi? Korea ya. Dia baru tahu mungkin. Ya. Dan banyak mungkin yang lainnya yang masih belum kita paham. Oleh karena itu mungkin perlu kita untuk menggali lebih dalam lagi nanti ya di rumah. Misalkan kalian Google sendiri tentang masakan-masakan jenis-jenis masakan luar negeri. Kemudian ada tadi sedikit dibahas tentang masakan kontinental sama oriental. Intinya masakan kontinental itu dari wilayah Eropa. Di sana biasanya memang cara masaknya serba instan. Biasanya ada bumbu-bumbu macam-macam, rempah macam-macam kering gitu ya. Tinggal ambil, selesai. Atau misalkan kayak buat apa namanya ayam crispy ya. Ayam crispy itu kan makanan dari aslinya dari Amerika kan ya. Aslinya orang sana. Itu kan semua serba instan, dari mulai tepungnya ya, kemudian bumbu-bumbunya tepung, itu bumbu kering semua instan ya. Dan kemudian cara masaknya cepat, intinya gitu. Dan rasanya kuat sekali. Dan biasanya masakan kontinental kalau orang-orang Eropa itu membagi masakan menjadi 3 berdasarkan jenis makanannya ya. Pertama ada appetizer ya. Jadi kalau orang di sana itu mau makan itu dibagi menjadi 3 tahapan ya. Diawali dengan appetizer dulu, makanan pembuka. Biasanya ini adalah berupa makanan yang membuka selera. Bisa berupa makanan segar atau makanan yang manis-manis ya. Kemudian ada main course ya, atau makanan pokok ya, itu yang dimakan ya, makanan beratnya ya. Kemudian ada dessert ya, makanan penutup. Biasanya di dessert ini dia itu isinya bisa kayak semacam es krim dan sebagainya gitu ya. Untuk yang dia itu menyegarkan mulut ya. Kalau bahasanya kita itu cuci mulut ya. Bisa buah, gitu, salad dan sebagainya. Nah, kemudian sumber daya tadi enggak sumber daya, tentu kita sudah mempelajari sejak kelas 10 bahkan bahwa sumber daya yang mendasar itu ada 6 MW ya. Saya rasa masih hafal, dan juga di sini saya tambahkan di sumber daya memang ada beberapa faktor yang mendasari berhasil tidaknya sebuah usaha, yaitu ada faktor alam, faktor manusia, modal, dan produksi. Kalau 4 itu berhasil, insya Allah lainnya juga akan mengikuti. Baik, setelah ini nanti di rumah kalian buka grup WhatsApp ya, grup prakarya. Nanti saya akan mengirimkan proses berupa link Google Form. Jadi silakan yang diisi atau saya akan yang sedikit ya tentang apakah kalian mampu memahami isi materi tadi. Kemudian saya harapkan ya untuk tetap semangat belajarnya ya, jangan lupa tugas belum, terutama tugas kerajinan kemarin yang membuat saya tunggu ya. Tentu semakin lama kalian mengumpulkan nilainya semakin turun ya. Jadi jangan lama-lama, kalau bisa dalam minggu ini selesai. Baik, waktunya sudah habis ya. Mungkin ada pertanyaan yang disampaikan? Ya, tidak ada. Jika tidak ada, silakan dikonfirmasi dan barang-barangnya ya, dan dipimpin untuk doa.
Sebelum mengakhiri pelajaran, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Besar. Beri salam.